Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belakang kompak belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Pak Guru bilang hai, jawabannya halo. Kalau Pak Guru bilang halo, jawabannya hai. Halo. Hai. Hai, hai, halo. Baik, para terhormat Bapak Ibu, Bapak Sekolah, Bapak Handoko, dan juga Ibu Dolina, orang tua kami, Bapak Senior di SKB 429, Ibu Erna SPP, yang terhormat Bapak Sobri Soleh SPPI selaku Ketua Penyelenggara Kegiatan Maulid Nabi SD 429, Ibu Indah beserta jajaran Komite SD 429 yang kami hormati, Bapak Ibu guru sekalian serta anak-anak yang Bapak banggakan. Segala puji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kesempatan hari ini kita dapat menyelenggarakan kegiatan Maulid Nabi. Kegiatan yang insya Allah kita berharap dengannya kita dicatat sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita dicatat sebagai umatnya, maka dipastikan kita akan menjadi penghuni surga. Siapa yang masuk surga? Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Hebat-hebat anak-anak sekalian. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kullu ummatin dakhala jannah. Setiap umatku pasti akan masuk surga. Illa man aba, kecuali yang tidak mau, kecuali yang tidak pengen masuk surga. Siapa yang pengen masuk surga? Alhamdulillah. Cirinya apa yang terindikasikan mereka yang mau masuk surga? Kata Nabi Muhammad, man ata'ani dakhalal jannah. Barang siapa yang mentaatiku, maka dia akan masuk surga. Wa man asani, barang siapa yang tidak taat kepadaku, maka faqad aba, dia yang tidak mau masuk surga. Tadi subhanallah kita mendengarkan bacaan daripada Al-Qur'anul Karim di surat Al-Ahzab ayat berapa? Ayat ke-21. Bunyinya bagaimana? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Coba ikuti Pak Guru, kita ngaji bareng-bareng. Baca ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kata dua. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Artinya, dengarkan. Bapak yang belakang tuh masih pada rujuk. Bapak diam.
Anak-anak nanti yang bisa jawab pertanyaan Pak Guru dapat hadiah 10.000. Mau dapat hadiah? Jangan ada yang ngobrol, jangan ada yang berdiri. Yang berdiri disuruh duduk di belakang. Kunci semuanya, dengarkan. Nanti ada pertanyaan dari Pak Guru. Kalau bisa jawab, Pak Guru kasih 10.000. 5 pertanyaan. Baik. Artinya kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh telah ada pada diri Nabi Muhammad suri teladan yang baik, contoh yang baik. Kalau kita ingin menjadi anak-anak yang baik, maka kita harus meneladani Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebuah bangsa, suatu negeri tidak akan baik ketika anak mudanya, generasi mudanya tidak mau mencontoh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang perlu dicontoh? Yang pertama, dengarkan, yaitu adalah kejujuran Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dijuluki oleh orang-orang Quraisy pada waktu itu adalah Al-Amin. Apa namanya? Al-Amin. Apa Al-Amin itu? Orang yang bisa dipercaya. Jadi Nabi Muhammad kalau ngomong gak pernah bohong. Nabi Muhammad gak pernah berdusta. Maka Nabi Muhammad dijuluki Al-Amin. Artinya orang yang dipercaya. Maka anak-anak, kalau kita ingin dirahmati Allah, kita ingin menjadi orang yang sukses, berhasil, tentu kita harus memiliki sayangnya tak terbilang. Kemudian juga Allah Subhanahu wa Ta'ala punya orang yang disayangi, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan memiliki sifat yang penyayang, meniru sifat Allah yang disebutkan sebagai Ar-Rahim. Ar-Rahim artinya Allah yang Maha Penyayang. Siapa yang mau disayang oleh Allah? Coba, orang yang mau disayang Allah, dia senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berzikir dulu. Ikut-ikut dulu. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha Allahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Coba Allah apa ya? Allah Maha Penyayang, sayangnya tak terbilang. Allah Maha Pengasih, tak pernah pilih kasih. Allah yang Maha Tahu, tanpa diberitahu. Allah nenek tua tersebut beragama Yahudi. Nabi Muhammad SAW melihat nenek tua ini ternyata hidup sebatang kara, tidak punya sanak famili, tidak punya saling kerabat, sehingga untuk makan saja kesulitan. Sudah tua, miskin, kemudian matanya buta. Tapi nenek tua ini bukan beragama Islam, agamanya Yahudi. Lalu Nabi Muhammad kasihan. Setiap selesai sholat subuh, Nabi Muhammad membawa bekal makanan untuk si nenek. Jalan dari masjid, lalu singgah di rumah si nenek. Nenek tersebut kemudian menerima Nabi Muhammad dan menanyakan keperluannya apa. Kata Nabi Muhammad, wahai nenek, saya ingin memberikan nenek makan. Lalu nenek ini diberi makan oleh Nabi Muhammad. Karena nenek punya gigi gak? Kalau orang udah tua banget ada giginya gak? Nggak ada. Ya.
Maka Nabi Muhammad SAW bukan hanya memberikan makanan, tapi Rasulullah SAW menyuapi si nenek dengan terlebih dahulu dihaluskan, di mama ya, dihaluskan oleh Nabi SAW, baru diberikan makan kepada si nenek. Ketika memberikan makan, si nenek ini kemudian berkata kepada Nabi Muhammad, "Wahai anak muda, kamu ini baik sekali," kata si nenek, "tapi kamu jangan pernah mau mengikuti ajaran Muhammad. Jangan pernah mau ikut ajaran Nabi Muhammad." Padahal yang ngasih makan siapa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad nggak berhenti, tetap diberikan makan ini nenek. Setiap hari dilakukan seperti itu. Lalu nenek pun senantiasa memberikan wasiat, "Wahai anak muda, kamu anak yang baik, kamu anak yang penyayang. Jangan pernah kamu mengikuti ajaran Nabi Muhammad." Sampai Nabi Muhammad akhirnya meninggal dunia. Ada seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar ketika Nabi Muhammad meninggal dunia bertanya kepada anak beliau yang namanya Aisyah. Aisyah ini adalah istrinya Nabi Muhammad. Lalu Abu Bakar bertanya, "Wahai Aisyah," kata ibunda Aisyah, "Wahai bapak, semua sunnah-sunnah sudah dijalankan, namun ada satu kebiasaan Nabi yang belum engkau jalankan." Apa itu? Yaitu Nabi setiap selesai sholat subuh, Nabi memberikan makan nenek tua Yahudi yang buta di pinggir pasar kota Madinah. Singkat cerita, anak Abu Bakar habis sholat subuh, lepas sholat subuh berkunjung ke rumah siapa? Ke rumah si nenek, membawa makanan, lalu kemudian diberikan makanan itu kepada si nenek. Nenek pun bertanya, "Wahai anak muda, siapa engkau?" Lalu kata Abu Bakar, "Saya adalah anak muda yang biasa memberi makan nenek." Kata si nenek, "Bukan, kamu bukan pemuda itu yang biasa memberi aku makan. Kalau anak muda yang biasa memberi aku makan, dia sangat penyayang. Sebelum dia memberikan aku makan, dia senantiasa menghaluskan dulu baru menyuapin saya." Maka Abu Bakar menangis. Kata Abu Bakar, "Sesungguhnya anak muda yang biasa ngasih makanan itu sudah meninggal." Siapa yang sudah ngasih makanan ini tadi? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi sudah meninggal. Neneknya langsung sedih, langsung nangis. Karena orang yang dibenci oleh si nenek ternyata orang yang sangat penyayang. Akhirnya si nenek masuk ke dalam Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Gimana? Udah 2 kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Kalau kalian ingin disayang oleh Allah, kalian harus memiliki sifat penyayang. Bagaimana contohnya? Tidak boleh membuli teman. Bagaimana contohnya? Membantu teman yang kesusahan. Yang ketiga yang perlu dicontoh, halo, hai halo. Yang ketiga yang perlu dicontoh yaitu adalah semangat disiplin. Semangat disiplin. Nabi Muhammad adalah orang yang disiplin. Nabi Muhammad adalah orang yang rajin. Kalau kalian ingin disayang Allah, ingin dicintai Allah, menjadi anak yang sukses dunia akhirat, harus disiplin, rajin dan disiplin. Disiplin menjaga kebersihan. Ada nggak yang suka buang sampah sembarangan? Nah, ya.
Gak boleh buang sampah sembarangan. Kalau kemudian kita ke toilet, bekas kita BAK, BAB wajib dibersihkan. Karena kebersihan itu sebagian dari bagaimana cara melatih kedisiplinan yang terbaik, menjaga sholat 5 waktu. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Kasatlah bahwa kalau kita ingin meneladani Nabi, jangan pernah meninggalkan sholat. Sholat mengajarkan kita disiplin. Bangun pagi jam 5 sholat subuh, siang pulang sekolah, zuhur kita sholat zuhur. Ada lagi sholat asar, maghrib, dan sholat isya. Berapa kali dalam semalam anak-anak? 5 waktu. Maka kalau kita ingin menjadi generasi yang sukses, generasi yang baik, generasi bangsa yang hebat, jangan pernah meninggalkan sholat. Bahkan Nabi Muhammad ketika akan meninggal, Nabi mengucapkan pesan ummati, wahai umatku, sholat, 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 jangan pernah ditinggal. Ada seorang yang masuk ke dalam neraka, kemudian ditanya oleh penjaga pintu neraka. Kata penjaga pintu neraka, kenapa kamu bisa masuk neraka? Lam yakum minal muslimin. Sesungguhnya saya dulu waktu di dunia tidak pernah mendirikan sholat. Maka Nabi Muhammad adalah sosok teladan yang patut kita contoh agar kita menjadi generasi bangsa yang hebat. Mari kita bersolat kepada Nabi SAW. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Yang keras. Awasana bibis Wabil hadi Rasulullah wa kulli mujahidillah bi alil badri ya Allah. Sallallahu alaihi. Baik, pertanyaan yang bisa jawab Pak Guru kasih hadiah. Tepuk diam. Siapa namanya? Aisyah. Jawabannya? Quran surat Al-Baqarah ayat 21. Al-Baqarah ayat 21. Quran tepat. Ada lagi? Kelas berapa Bapak? Kelas 4. Jawabannya? Surat Al-Ahzab ayat 21 dan ayat 22. Benar ya? Wah, berarti dapat hadiah dari Pak Guru. Baik, pertanyaan kedua. Kelas? Jawabannya? Dapat dipercaya. Yang dapat dipercaya, betul tidak? Betul, dapat hadiah 10.000 rupiah. Jawabannya tahun apa? Tahun gajah, betul-betul? Betul. Selamat hadiah. Pertanyaan selanjutnya. Siapa nama ibu yang menyusui Nabi Muhammad? Nama ibunya siapa? Ibu angkatnya? Kelas? Siapa nama ibu angkat Nabi Muhammad? Hah? Halimah siapa? Halimah Sa'diyah, betul-betul? Betul. Dapat hadiah. Betul.
Hasbi kelas 3B. Hasbi, jawabannya Hasbi. Raja Abraham, betul? Betul, terima kasih. Hadiah makasih. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baru kembalikan ke Pak Hidayat.